Oke, baik. Selanjutnya adalah kita mulai menjurnal. Inilah saya kira bagian terpenting dari pengisian aplikasi ini di jurnal. Ini saya akan lama nanti di sini menjelaskan tentang bagaimana cara menjurnal. Oke, sebelumnya saya sarankan Bapak Ibu sekalian cetak uraian singkat transaksi, kita print, Bapak Ibu print untuk menjadi pedoman dalam menjurnal nanti. Sama juga kode akun. Bapak Ibu print kode akun ini menjadi acuan patokan untuk mengisi nanti kode akun di penjurnalan. Oke. Baik, kita kembali, kita masuk ke jurnal. Nah, karena saya tidak mencetak uraian singkat transaksi, maka saya sandingkan saja seperti ini untuk memudahkan saya menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian cara mengisi jurnal. Nah, kita sesuaikan saja tanggal. Nah, di nama akun saya jelaskan lagi, di nama akun ini tidak boleh merubah apapun di sini karena ini ada rumusnya. Jangan mengedit, menginput data, menginput tulisan, menghapus, tidak boleh karena ini sudah ada rumusnya. Nah, begitu pula dengan tadi di menu-menu lainnya yang sudah ada rumusnya, jangan sekali-kali merubah karena akan merusak sistem aplikasi ini. Yang kita isi adalah tanggal, kode, debit, kredit. Oke, kita mulai dari uraian pertama, yaitu menyetor tunai ke bank 6 juta. Maka yang kita isi adalah kode bank. Di mana kita dapatkan kode? Bisa kita lihat di sini. Klik saja ini tombol kecil, kemudian cari bank kodenya. Untuk penjelasannya tadi, keterangannya bank itu apa, piutang itu apa, itu ada di menu kode akun. Itu bisa dicetak supaya memudahkan Bapak Ibu menjurnal. Bank 1103. Kita kembali. Oke, kita isi menyetor tunai ke bank, berarti ada uang cash yang kita setor ke bank. Berarti ada kode akun bank 1103. Bank kita bertambah karena kita menyetor tunai ke bank, bertambah 6 juta. Kemudian kas kita berkurang, uang yang kita pegang tunai berkurang. Berarti masukkan kode akun kas 1101. Kalau belum hafal tadi boleh di print untuk menjadi patokan Bapak Ibu dalam menjurnal. Dalam menjurnal, debit dan kredit harus senantiasa berimbang. Kalau kita masukkan angka di debit, maka harus juga ada angka di kredit sebagai penyeimbangnya. Sebagaimana rumusnya tadi. Rumus yang kita sudah pelajari, kalau kas bertambah, harta bertambah, aset bertambah, maka diisi di debit, sedangkan jika aset itu berkurang, maka diisi di kredit. Nah, karena ini dua-duanya adalah aset, harta, maka dua-duanya kita bisa identifikasi bahwa kalau bank bertambah diisi di debit, kas berkurang diisi di kredit. Dengan jumlah yang sama, 6 juta. Oke. Kemudian tanggal 3 bulan 1 2022. Tanggal 3 bulan 1 2022 menerima tunai dari pelanggan untuk transfer BRI Link 18.200.000. Menerima tunai artinya ada penambahan kas. Masukkan kode akun kas 1101. Ada penambahan kas senilai 18.020.000. Oke, kita masukkan 18.020.000. Kemudian di sini transfer ke bank tujuan pelanggan 18 juta. Berarti uang yang ada di bank kita ini, bank BUMDes kita berkurang senilai 18 juta.
Nah, kita masukkan kode akun bank 1103. Diisi di mana? Di kredit ya. Ingat ya. Ketika aset atau kekayaan harta kita berkurang, maka dia masuk di kolom kredit. Berapa berkurang? 18 juta. 18 juta. Nah, kemudian ada jasa transfer. Jasa transfer ini adalah pendapatan jasa ya. Pendapatan jasa. Jasa transfer itu adalah pendapatan jasa 4101. Pendapatan jasa 4101. Nah, rumusnya adalah ketika pendapatan kita ada pendapatan, maka kita isi di kredit. Seperti tadi pedomannya ya di sini. Nah, pendapatan penjualan barang bertambah, ada berarti isi di kolom kredit. Nah, seperti itu. Ya, semoga Bapak Ibu bisa paham ya. Berapa tadi? 20.000. 20.000. Nah, oke. Kemudian memberikan pinjaman kepada nasabah simpan pinjam 15 juta rupiah. Kita identifikasi, memberikan pinjaman kepada nasabah simpan pinjam 15 juta. Artinya, kas kita berkurang, piutang jasa kita bertambah. Berapa kode akun kas? Ya, kita bisa lihat lagi di jurnal. Di kode akun 1101. Nah, berkurang ya, karena kita memberikan pinjaman senilai 15 juta. 15 juta. Oke. Nah, memberikan pinjaman berarti memberikan piutang. Piutang usaha 1104. Nah, 1104. Piutang usaha itu masuk ke aset, harta kekayaan. Nah, piutang usaha. Piutang usaha bertambah, maka diisi di kolom debit senilai angka yang sama, yaitu 15 juta. Jadi selalu benar di sini. Kalau dia warna merah, salah, berarti ada salah dalam jurnal. Selanjutnya, menerima pengembalian piutang nasabah simpan pinjam. Nah, kita copy saja tanggalnya. Oke. Menerima pengembalian piutang simpan pinjam berarti kas bertambah ya, ada pengembalian 1101. Berapa pertambahannya? Senilai 20 juta 200.000. Nah, di sini ada uraiannya pokok dan bunga. Pokoknya berarti piutang usaha kita berkurang ya. Utang yang kita berikan kepada orang itu berkurang karena telah dibayarkan. Berarti kita masukkan kode akun piutang usaha 1104. Nah, piutang usaha berkurang karena piutang usaha masuk ke dalam aset, ke harta, maka diisi di kolom debit. Berapa pengurangannya? Senilai 20 juta. 20 juta. Oke. Kemudian bunga. Bunga ini berarti pendapatan jasa ya. Sebesar 200.000. Nah, pendapatan jasa adalah kode akunnya 4101. Diisi di mana? Diisi di kredit ya. 200.000. Selanjutnya membeli motor gandeng secara kredit 30 juta. DP 5 juta, diangsur 25 juta.
Nah, di sini ada 3 akun ya. Yang pertama, membeli motor gandeng berarti kendaraan bertambah. Kendaraan bertambah. Nah, kita copy saja tanggalnya. Nah, kendaraan berarti kode akun kendaraan. Nanti Bapak Ibu bisa cari. Waktu saya sudah catat ini, kode akun kendaraannya itu 1203. 1203. Nah, kendaraan. Kendaraan juga masuk dalam harta. Berarti kekayaan bertambah berupa kendaraan diisi di debit. Kemudian di DP. DP itu adalah ada pengurangan kas, kan kita bayar langsung uang mukanya 5 juta, berarti kas kita berkurang 1101. Berapa pengurangannya? 5 juta, sesuai dengan angka ini ya, 5 juta. Oke. Kemudian diangsur, artinya kita ada utang. Utang jangka panjang karena dibayarkan di atas 1 tahun. Jadi utang jangka panjang itu utang yang dibayarkan di atas 1 tahun. Kode akun utang jangka panjang lainnya yaitu 2202. Utang jangka panjang lainnya 2202. Kalau utang kita bertambah diisi di kolom kredit ya. Utang jangka panjang lainnya berarti 25 juta. 25 juta. Oke, sampai sini paham ya. Oke, selanjutnya membayar angsuran kredit motor gandeng. Nah, supaya kita tidak terlalu lama, kita copy saja tanggalnya. Kemudian membayar angsuran kredit motor gandeng, artinya kas kita berkurang ya. Kita gunakan membayar angsuran kredit sebesar 3.600.000. Berarti kas berkurang 1101. Nah, langsung saja mungkin kita copy ya supaya tidak lama. Kita isi di kolom kredit karena kas kita berkurang, digunakan untuk membayar angsuran motor. Nah, pokoknya itu adalah utang jangka panjang lainnya berkurang ya, karena kita bayar. Utang jangka panjang lainnya kodenya 2202. Utang jangka panjang lainnya berkurang 3 juta. Oke. Kita masukkan di kolom debit. Tadi rumusnya adalah ketika utang berkurang isi di kolom debit, utang bertambah isi di kolom kredit. Kemudian 600.000 adalah bunga dari hasil kredit kita, itu masuk di beban di luar usaha. Beban di luar usaha itu kode akunnya 7101. 7101. Berapa jumlahnya? 600.000. Kita copy saja. Oke. Nah, selanjutnya adalah membeli barang dagangan berupa pulsa melalui transfer bank. Oke, kita copy saja supaya cepat. Membeli barang dagangan berupa pulsa berarti ada pembelian barang dagangan ya. Pembelian barang dagangan melalui transfer bank berarti bank yang berkurang. Bank berkurang, kode akun bank 1103. Bank berkurang senilai 6 juta. 6 juta rupiah. 6 juta rupiah. Kemudian pembelian barang. Karena kita membeli barang berupa pulsa, berarti kita masukkan kode akun pembelian barang dagangan.
5101. 5101. Nanti boleh kita cek kembali di menu kode ya. Pembelian barang dagangan berarti ada penambahan ya, ada penambahan barang dagangan. Kita isi di kolom debit 6 juta. Rumus lainnya adalah kalau sudah kita isi di kolom kredit, berarti harus ada yang kita isi di kolom debit supaya senantiasa berimbang, berpasangan. Nah, sehingga selalu benar ya, berwarna hijau di kolom ini. Kemudian menjual barang dagangan pulsa. Menjual barang dagangan, copy saya tanggalnya. Oke. Menjual barang dagangan berarti ada penambahan kas. Penambahan kas senilai 6.300.000. Berarti kas bertambah 1101. Kas bertambah, menjual barang dagangan, kas bertambah 600. Copy saja, masukkan di sini. Nah, dan terjadi penjualan barang dagangan. Nah, penjualan barang dagangan ini kodenya 4102. Nah, penjualan barang. Ketika terjadi penjualan barang, ada penjualan yang terjadi, maka rumusnya tadi kita lihat lagi kembali rumusnya. Ada penjualan barang, berarti diisi di kolom kredit. Isi di kolom kredit ya. Atau selalu seimbangkan. Ketika sudah kita mengisi di kolom debit, kita harus isi di kolom kredit dengan nilai yang sama. Kemudian membeli barang dagangan LPG secara kredit. DP-nya 15 juta. Artinya ada pengurangan kas ya, karena kita melakukan pembelian. Kita isi kas 1101. Kas berkurang diisi di kolom debit senilai, dibayar DP 15 juta berarti kas kita berkurang 15 juta. Ya. Kas kita berkurang 15 juta. Kas kita berkurang 15 juta. Dan kita masih punya utang 5 juta. Nah, berarti utang usaha 5 juta ya. Utang usaha itu kode akunnya 2101. 2101. Diisi di kolom yang sama di kredit 5 juta. Nah, kemudian membeli barang dagangan berarti ada pembelian barang dagangan. Kita masukkan kode akun pembelian barang dagangan 5101. 5101. Diisi di mana? Diisi di debit karena ada penambahan barang ya. Sekalian menyeimbangkan kolom kredit. Berapa yang diisi? 20 juta. 20 juta. Sesuai dengan angka ini, totalnya 20 juta. Ini juga. Oke. Kemudian membayar utang usaha. Tanggalnya kita copy saja. Membayar utang usaha senilai 4 juta. Berarti ada pengurangan kas ya. Berapa? Masukkan dulu kode akun kas. Berarti kas berkurang 4 juta. 4 juta. Kemudian utang usaha kode akunnya adalah 2101. 2101. Dimana diisi di kolom debit karena utang usaha kita berkurang, sudah dibayar, diisi di kolom debit 4 juta. Ingat selalu angkanya sama, berimbang, berpasangan. Ini juga kan 15 tambah 5 20, berimbang, berpasangan. Oke, selanjutnya menjual tunai barang dagangan. LPG 22 juta. Berarti kita isi di sini tanggalnya dulu. Sorry.
Kita copy, kemudian paste di sini. Menjual tunai barang dagangan. Nah, berarti ada penjualan barang yang terjadi. Kas kita bertambah. Oke, kas bertambah 1101. Pertambahannya 22 juta. Kemudian ada penjualan barang dagangan. Masukkan kode akun penjualan barang dagangan 4102. 4102. Jumlahnya sama 22 juta. Berimbang berpasangan. Oke. Nah, kemudian menjual kredit barang jadi. Menjual kredit barang jadi. Nah, di situ berarti piutang usaha bertambah 1104 piutang usaha. Piutang usaha bertambah senilai 5 juta rupiah. Diisi di debit, kemudian penjualan barang. Penjualan barang jadi. Karena kita menjual barang jadi berupa galon ya. Penjualan barang jadi itu kode akunnya 4105. Nah, diisi di mana? Diisi di sini. Di kolom kredit. Berimbang berpasangan. Oke, selanjutnya menerima pengembalian piutang galon. Berarti kas bertambah, piutang usaha berkurang ya. Kas bertambah, piutang usaha berkurang. Oke, kita copy dulu tanggalnya. Kas bertambah 1101. Kemudian piutang usaha berkurang 1104. Menerima pengembalian piutang galon 2 juta. 2 juta kas bertambah. Oke, kemudian piutang berkurang. Isi di debit. Selanjutnya membayar biaya produksi lain, tutup galon, listrik dan lain-lain. Itu adalah biaya produksi lainnya. Kas berkurang digunakan untuk membayar biaya produksi lainnya. Berarti kita copy dan pastekan. Membayar berarti kas berkurang 1101. Membayar biaya produksi lain 530.000. Kita copy, isi di kredit ya, karena berkurang, kas berkurang. Kemudian biaya produksi lainnya bertambah ya, 5110. Kita isi di kredit, di debit, di debit. Oke, selanjutnya membayar upah pekerja galon. Itu biaya tenaga kerja langsung ya. 1.500.000. Artinya kita copy dulu tanggalnya. Artinya kas kita berkurang digunakan membayar upah senilai 1.500.000. Oke, kemudian biaya upah langsung itu ada, berarti biaya tenaga kerja langsung. Masukkan kode akun biaya tenaga kerja langsung 5109. 5109. Jumlahnya sama 1.500.000. Oke. Kemudian membayar biaya BBM ya, biaya bahan bakar. Ya, membayar biaya bahan bakar itu masuk di beban operasional lain ya. Nah, kita copy dulu tanggalnya. Nah, pastikan sini. Nah, kas berkurang ya, 1101 digunakan membayar biaya BBM ini 550.000. Nah, kemudian beban, biaya beban ya, biaya beban operasional lain bertambah 5202. 5202.
sebesar 550.000. Oke. Kemudian membayar gaji pengurus BUMDes 3 juta rupiah. Membayar gaji berarti ada lagi pengurangan kas ya. Kas berkurang 1101 senilai 3 juta rupiah. Kemudian beban gaji ada 5201 senilai 3 juta rupiah. Oke. Kemudian menerima pendapatan sewa tenda 8 juta. Kita copy dulu. Kemudian paste di sini. Menerima pendapatan sewa tenda, kas bertambah ya. 1101. Kas bertambah senilai 8 juta. Kemudian pendapatan jasa ada ya, pendapatan jasa masukkan kode akunnya 4101. Isi di kredit ya. Supaya senantiasa berimbang. Kemudian penyertaan modal desa 50 juta. Penyertaan modal desa 50 juta. Berarti ada penambahan kas lagi ya. Kas bertambah 1101. Biasanya kas itu ditransfer bank 1103 senilai 50 juta. Oke, 50 juta. Dan didapatkan dari modal desa tahun berjalan. Berarti kita isi di akun modal desa tahun berjalan 3104. Diisi di kolom kredit. Copy aja ya. Oke. Selesai penjurnalan.